Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Boro-boro dipuja, malah dikuliti, dicela dan ditertawakan publik. Din Samsudin pernah jadi petinggi di Muhammadiyah dan MUI. Inilah yang menyebabkan dirinya selalu disebut sebagai nama pertama deklarator kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apalagi alasannya selain dalam rangka mempraktekkan politik identitas, sebuah strategi politik yang jadi andalan para lawan politik Presiden Jokowi, sambil bermimpi bahwa politik identitas itu akan membawa kemenangan lagi kepada mereka dengan bercermin pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Ketika semua elemen bangsa ini memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah hari besar yang biasanya diperingati dengan berbagai keramaian, namun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, kita peringati dengan sederhana dan khidmat. Ketika semua elemen bangsa bertarung mati-matian menghadapi virus yang mematikan, dari bayi yang baru lahir, anak-anak yang tertular orang tuanya, emak-emak yang bekerja ekstra jadi guru di rumah masing-masing, para ayah yang berangkat ke kantor dengan resiko besar tertular di jalan, hingga para tenaga medis yang berjibaku setiap detik dengan taruhan nyawanya. Ketika kita sibuk memikirkan pandemi dan ekonomi, si Din dan gerombolannya ini malah nyeleneh, berkumpul dan mengumpulkan massa tanpa jaga jarak. Bahkan ada yang tidak memakai masker, lalu berdeklarasi sekedar sebuah rangkaian kata-kata yang ujungnya menyerang pemerintah. Alasannya mau menyelamatkan Indonesia. Pertanyaannya, menyelamatkan dari apa? Kalau dari pandemi COVID-19, apa kontribusinya? Apakah dengan berdeklarasi lalu virus COVID-19 hilang dari negeri ini? Apakah bisa membantu para korban PHK? Apakah bisa memberikan pekerjaan kepada para pengangguran? Justru pemerintah pusat yang mereka tuntut itu yang sekarang bekerja keras mengurus semua elemen bangsa ini agar semua dapat dibantu. Kenyataan yang terjadi di masyarakat tidak mendukung isi deklarasi kami. Apalagi orang-orangnya yaitu itu saja, bekas pejabat yang tidak kebagian jabatan lagi tapi punya ambisi gede, bekas pejabat pecatan yang katanya ahli sering mengkritik pemerintah tapi tidak pernah terbukti bisa kerja, dan tentunya terselip plan cendana di sana. Akhirnya nama Din Samsudin yang jadi andalan malah jadi bahan tertawaan. Lihat saja di jagat Twitter, di mana masih ada netizen yang membicarakan soal kami ini. Kalau di dunia nyata, buru-buru dibicarakan. Saya nggak yakin tetangga sebelah rumah tahu soal deklarasi kami. Di jagat Twitter, alih-alih mendapatkan pujian dan dukungan, nama Din Samsudin makin rusak saja. Jejak digital hingga ke segala aspek yang berhubungan dengan deklarasi kami jadi bulan-bulanan para netizen. Pertama, tentu saja sebuah fakta yang mendukung dengan adanya ambisi pribadi Din yang belum kesampaian. Sebuah artikel berita tahun 2018 dari kompas.com disebarkan oleh para netizen. Artikel itu mengutip pernyataan Din yang bersedia menjadi cawapres bagi Jokowi ketika belum ada keputusan siapa pendamping Jokowi dalam Pilpres 2019. Dengan pernyataan ini semua orang bisa berasumsi bahwa deklarasi kami semata-mata hanyalah jalan pintas buat ambisi pribadi Din. Bukan hanya sampai di situ,
para netizen juga meramai-ramai mempertanyakan soal akun Twitter Din yang katanya dihack. Akun @opinidin membagikan berbagai poster berkaitan dengan deklarasi kami. Poster itu berisi foto-foto para dedengkot deklarator kami dengan tulisan yang provokatif. Antara lain, bersama gerakan kami, mari hancurkan pemerintahan oligarki ini. Sudah saatnya rakyat mengambil alih dengan gambar Gatot Nurmantio. Satu lagi bertuliskan, tidak ada titik kembali dan tidak ada titik menyerah. Rakyat harus bersatu dan cabut mandat rezim Jokowi sekarang juga. Salam merdeka. Tulisan-tulisan ini berpeluang kena pasal makar jika ada yang mempolisikan. Ketika kita cek cuitan-cuitan yang berisi poster tersebut sudah tidak ada, sudah dihapus. Kalau mau mencari di Twitter masih tersebar poster-poster itu, di antaranya di bawah ini. Din sendiri mengklaim bahwa akun itu sudah kena hack dan dia sudah lama tidak menggunakannya. Bahwa meme yang ada di akun Twitternya bukan dia. Dia yakin bahwa Twitternya dikendalikan pihak tertentu, mungkin oleh pihak yang punya kemampuan menghack. Tentu saja para netizen tidak mau percaya begitu saja dengan klaim Din ini. Asalnya di bagian pernyataan Din yang lain ada hal yang kontradiktif. Harap publik dan follower mengabaikan akun Twitter @opinidin yang sudah dikendalikan pihak lain. Akan saya tutup, ujar Din. Loh, katanya sudah dibaca, kok dia bisa tutup? Satu lagi yang jadi bahan tertawaan dan celaan para netizen adalah soal kehadiran Duta Besar Palestina di lokasi deklarasi kami. Klarifikasi pihak kedutaan Palestina kepada media menyatakan bahwa mereka diundang oleh Din Samsudin dan mereka hadir karena mengira acara itu adalah peringatan HUT kemerdekaan RI. Bahkan dalam pernyataan tertulis klarifikasi tersebut, Kedutaan Besar Palestina menegaskan penghormatan mereka terhadap Yang Mulia Bapak Presiden Joko Widodo dan menegaskan mereka bukan bagian dari kegiatan politik di Indonesia. Akhirnya tersebarlah di Twitter soal Duta Besar Palestina kena prank Din Samsudin. Habislah Din, dikuliti, dicela, ditertawakan oleh para netizen. Bagai orang biasa yang terhempas ke dasar sumur, tidak mendapat rasa hormat dan segan dari publik, apalagi didengar kata-katanya. Mimpi lagi dong. Demikian kura-kura Pagar Lambe Sunda.